worship you, oh God. Let's lift him up from glory to glory. Dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan. Shalom, selamat pagi disampaikan. Selamat kita kembali bertemu dalam rumah Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bersama-sama untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kalau di pagi hari kita boleh ada sebagaimana ada, supaya dalam kasih dan kemurahan Allah. Puji nama Tuhan. Segera kita akan angkat pujian yang berkata, ku hidup karena anugerah. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku hidup
kami ada dalam kerajaan sorga. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami ada ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan di saat ini kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami yang ada di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami percaya Allah Roh Kudus hadir bersama kami semua. Engkau Allah Roh Kudus yang memimpin dari awal hingga akhirnya, sehingga semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat yang ada di rumah, mari pada pagi hari ini kita akan bersorak-sorak memuji besarkan namanya, karena Allah begitu baik bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan puji berkata, mari kita semua umat melihat Allah. Haleluya. Amin. Amin. Oh, haleluya. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya, umat
firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita akan angkat pujian berkata, tiada satu pun. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
pagi hari ini Tuhan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu, sucikan kuduskan kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah dalam ibadah kita di hari ini. Ibadah kita lakukan di rumah-rumah kita karena kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan membacakan firman Tuhan. Untuk memulai firman Tuhan di pagi hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-21, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang telah kita baca adalah percakapan Yesus dengan Simon Petrus pada saat dia sudah bangkit dari antara orang mati. Yang mana Yesus mempertanyakan tentang apakah dia mengasihi Yesus atau tidak. Sampai 3 kali pertanyaan ini disampaikan oleh Yesus. Saya tidak membahas lebih jauh, tetapi saya hanya ingin, kenapa Yesus harus 3 kali bertanya kepada Simon Petrus? Orang kalau bertanya sampai 3 kali, dia butuh keseriusan, dia butuh kepastian, dia butuh passion. Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Yesus ingin membuktikan sampai di mana Petrus mengasihi dia. Kalau hanya ikuti Petrus, dia sudah 3,5 tahun bersama Yesus, bukan? Lihat banyak mujizat Tuhan. Berjalan di atas air bersama Yesus. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus kata, jika engkau itu Tuhan, suruh saya juga berjalan di atas air. Yesus katakan, ayo sini. Maka Petrus pun berjalan di atas air, walaupun dia tenggelam karena bimbang. Kemudian 5 roti dan 2 ekor ikan, mereka disisakan 12, satu bakul, 1 murid. Air menjadi air anggur di Kana. Angin ribut diredakan dan lain-lain dari mujizat yang Yesus lakukan di depan Petrus. Bersama-sama dengan Petrus dalam pelayanan 3,5 tahun di muka bumi. Tapi kalau Yesus harus bertanya sampai 3 kali, ada maksud Yesus bagi Simon Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dalam percakapan ini Yesus harus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Karena kasih akan Yesus ini penting dalam kehidupan Simon Petrus. Kasih akan Yesus ini penting dalam kehidupan yang menjadi anak Tuhan, menjadi murid yang mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Kalau dijelaskan lebih jauh dalam ayat-ayat seterusnya, bagaimana Simon Petrus akan mengalami ketidakbaikan, tetapi tetap memuliakan Tuhan. Bagaimana Simon Petrus mengalami ketidakbaikan, tetapi tetap mempermuliakan Tuhan. Ayat 19 saya dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini. Kasih penting dalam kehidupan Simon Petrus. Dan Yesus harus bertanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kasih adalah hal yang luar biasa yang harus ada dalam kehidupan kita. Di akhir daripada akhir zaman ini,
Karena kasih menentukan kehidupan kita ke depannya. Kasih kepada Yesus menentukan kehidupan kita, bagaimana posisi, bagaimana tindak lanjut langkah kehidupan kita. Simon Petrus sampai 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ketika yang ketiga, Simon Petrus sedih hatinya. Kalau mungkin bisa dibayang, gambarkan, dia menangis. Kenapa Yesus mempertanyakan sampai 3 kali? Karena penekanan firman Tuhan penting kasih dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Matius 22, Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang utama dalam kehidupan kita adalah kasih. Kasih kepada Tuhan harus dengan seluruh kehidupan kita. Kasih kepada Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita, segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Ini penting ada dalam kehidupan kita, karena sumber kekuatan, kehebatan kita sebagai anak Tuhan adalah kasih kita kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan, passion kita kepada Tuhan. Bagaimana kita mengutamakan, menempatkan Tuhan di atas dari segala-galanya. Dan itu adalah hukum yang terutama dan paling utama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ini penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Yesus mengulang 3 kali kepada Petrus karena kasih itu penting. Bagaimana Petrus dikatakan di sana, dahulu engkau muda, engkau masih kuat, masih hebat. Engkau mau pergi kemana saja engkau pergi, tidak peduli halangan rintangan. Tetapi Yesus katakan dalam nubuatannya kepada Petrus, tetapi ketika sudah menjadi tua, orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat di mana engkau tidak kehendaki. Dan ayat 19 diuraikan di sana. Ketika 3 kali Yesus bertanya itu, dan Petrus mati mempermuliakan nama Tuhan. Tantangan, rintangan, salib itu memang ada dalam kehidupan kita. Kita mau tolak tidak bisa. So firman Tuhan katakan, pikulah salib. Masalah halangan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Sekarang ini banyak menakuti kehidupan kita wabah ini, corona. Itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan Tuhan. Hadapi dengan mengasihi Tuhan. Hadapi dengan percaya sungguh pada Tuhan. Tuhan mengutamakan, menjelaskan bahwa pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, bekerja, mencari pekerjaan, di rumah, beribadah di rumah, dalam segala aktivitas kehidupan kita, di tengah-tengah ketidakpastian yang kita lihat sekarang ini. Kasih kepada Tuhan itu penting. Mengasihi Tuhan itu penting. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Karena kasih adalah sumber kemenangan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kasih akan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia menggunakan anaknya yang tunggal supaya siapa percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih kepada Tuhan ini penting, menjadi jati diri kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Karena dengan jelas firman Tuhan katakan, hukum yang terutama adalah kasih akan Tuhan. Petrus dengan tegas firman Tuhan atau Yesus bertanya, adakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, sampai sedih hati Petrus. Kok dia bertanya sampai 3 kali, apa dia tidak percaya sama saya? Mungkin. Tapi Petrus dengan tegas katakan, Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Tuhan tahu, saudara, kalau kita mengasihinya setengah-setengah, tidak bisa kita tipu Tuhan. Tuhan tahu kalau kita mengasihi Dia karena sesuatu yang kita harapkan, tidak sepenuhnya kasih yang sesungguhnya. Sehingga Petrus dengan jelas menjawab pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan tahu segala-galanya. Petrus disadarkan bahwa kasih ini penting.
Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu mengenal isi hatiku, kata Petrus. Adakah aku mengasihi engkau? Dan Petrus jawab, ya, aku mengasihi engkau. Sehingga firman Tuhan katakan ayat-ayat selanjutnya 18 dan 19. Bagaimana Petrus mati dan mempermuliakan Tuhan. Kehidupan kita yang hanya sementara ini di muka bumi, perlunya kita menguatkan hidup kita untuk mengasihi Tuhan lebih, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Seluruh aspek kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh, kita serahkan kehidupan kita mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan hati kita, membuat keputusan moral dan intelektual, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan emosi, dan kepintaran kita, kekuatan kita, kemegahan kita. Kita serahkan untuk mengasihi Tuhan. Dan itu yang akan memenangkan kita. Bangsa dan negara kita hari-hari ini selalu mengalami hal yang tidak enak, yang tidak baik. Tapi kita akan bebas ketika kita mengasihi Tuhan lebih daripada kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan dengan kasih kita kepada Tuhan, ketika kita bawa seluruh aspek kehidupan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan luar biasa bersama dengan Tuhan. Petrus mati, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Kita coba baca ayat itu. Ayat 19, 18 dan 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangan dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 18 menarik, saya baca ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu, pakai tali pinggang mungkin. Haleluya. Dan selibir, kata orang Manado, pergi ke mana saja kita mau kehendaki. Ke hutan, ke adventure, ke gunung, ke tempat salju panjang tebing, menaklukkan gunung-gunung tertinggi. Itu masih muda. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangan. Maksudnya apa? Orang tua kan sudah tidak akan kuat selama-lama. Ada batas waktunya. Ini berbicara tentang sisi manusia sesungguhnya daripada kita. Keadaan manusiawi kita. Keadaan manusia kita bahwa kita bagaikan rumput. Kita mau sadari atau tidak, kita mau mengerti, mau percaya atau tidak, hidup kita bagaikan rumput yang sebentar mekar, kemudian layu, bagai uap. Sementara ada kelihatan, tiba-tiba hilang. Itulah manusia. Dan dengan kasih Tuhan, semua hal itu dapat kita lalui, memuliakan Tuhan. Saya tidak apa-apa kita mau mati sekarang, tidak, saudara. Tapi dengan kita mengasihi Tuhan, dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, yang terjadi kita tetap mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah himpitan dan halangan yang semakin hari semakin besar. Dengan himpitan dan halangan yang semakin hari semakin tidak menentu ini, ketika kita mengasihi Dia sesuai hukum utama dan terutama, maka akan terpancar kemenangan daripada kita bersama dengan Tuhan. Maka akan terpancar kekuatan luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang ke 1 sampai 3. 1 sampai 13, di sana firman Tuhan katakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang ke-13 dari 1 Korintus 13 ini. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dengan tegas firman Tuhan jelaskan di sana. Apa yang kita lakukan? Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita dengan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita membawa bangsa dan negara kita kepada Tuhan dengan kasih kita kepada Tuhan. Maksudnya apa? Connect kita dengan Tuhan. Tuhan kasihi kita dengan sungguh, kita mengasihi Dia juga dengan sungguh. Tuhan mengasihi kita dengan luar biasa, kita kasih Tuhan juga dengan apa? Dengan keadaan hati yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dengan passion bahwa kita selalu berharap mengandalkan hidup mau selalu lurus dengan jalan Tuhan. Kasih Tuhan tinggalkan dalam kehidupan kita untuk kita aplikasikan kepada manusia atau sesama kita. Karena hukum yang sama dengan itu. Yang kedua sebenarnya, kasihlah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Untuk mengasihi sesama kita perlu kita mengasihi Tuhan. Kasih yang bagaimana? Kasih agape, kasih Tuhan. Ada bermacam-macam kasih manusia, kasih fileo, kasih sesama, kasih persaudaraan, kasih yang ukurannya manusia. Kalau manusia mempunyai kasih fileo wajar, karena kasih itu kasih yang terbatas. Kasih persaudaraan, kalau sudah ada masalah, persaudaraan putus. Itu jangan kita gunakan kasih itu untuk Tuhan. Kasih agape, kita bawa hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Kasih yang luar biasa, yang kasih dari Tuhan, dan kita kembalikan untuk kemuliaan yang mana kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kehidupan kita. Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 diuraikan di sana, biarpun semua kita lakukan kelihatan wah luar biasa, tetapi kalau tidak ada kasih tidak berfaedah. Maksudnya tidak ada kasih Allah dalam hidup kita, tidak ada kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, tidak berfaedah kasih itu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tahu. Sehingga Petrus dengan jelas katakan pada pertanyaan yang ketiga, Tuhan, Engkau tahu hatiku. Tuhan yang menyelidiki hati manusia, dan Tuhan mengetahui segala perkara dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya ketika kita melakukan hal-hal yang baik tetapi kasih akan Tuhan pada kita, kita mengasihi Tuhan dengan setengah-setengah. Tidak ada faedahnya kita melakukan semua yang baik-baik tetapi kita mengasihi Tuhan dengan hanya asal-asalan. Perlu kasih yang luar biasa, kasih agape kita kepada Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan pada kita, itu kita bawa ke dalam hidup kita untuk mengasihi Tuhan. Karena itulah hukum yang terutama. Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Dia berkorban bagi kehidupan kita. Dia mau kita mengasihi Dia dari segala aspek kehidupan kita. Sehingga kasih ini penting ketika dipertanyakan kepada Simon Petrus. Tuhan mau jelaskan, Yesus mau jelaskan, kasihmu akan aku itu penting. Amin. Sangat penting kasih kita kepada Tuhan. Ini dinilai Tuhan. Sehingga hukum terutama adalah mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi dengan asal-asalan, tetapi mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Sehingga dalam segala perkara 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa boleh terrealisasi dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan yang mengalir dalam kita, dan kita respon kasih itu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Kemenangan anak Tuhan adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Amin.
Kemenangan aku adalah ketika kita melihat Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Tuhan merubahkan hidup kita yang tadinya menuju neraka menjadi menuju ke sorga. Sehingga anaknya yang tunggal dia karuniakan supaya barang siapa percaya kepadanya, beriman kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Penting dalam kehidupan kita iman. Tapi iman tanpa kasih kata firman Tuhan tidak ada faedahnya. Pengharapan tanpa kasih kepada Tuhan tidak ada faedahnya. Apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini datang bagi kita sekalian. Saya sebagai hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Menjadikan Tuhan itu kebutuhan, menjadikan Tuhan itu andalan, menjadikan Tuhan itu yang utama. Banyak yang terjadi, yang kita lihat, kita dengar di televisi, kita baca di sosial media, bagaimana keadaan yang memburuk di Indonesia. Tetapi dengan kasih Tuhan akan ada keadaan-keadaan yang luar biasa. Banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaan, tapi mari kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita dengan kasih kita kepada Tuhan. Oh Tuhan, dengan segenap hati kita katakan, oh Tuhan, tolong bangsa dan negaraku. Ya, buktikan kita mengasihi Tuhan dengan setia pada Tuhan. Buktikan kita mengasihi Tuhan dengan datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan. Kalau orang mengasihi bagaimana? Passionnya hanya Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit lapor Tuhan, sedikit-sedikit bersekutu, sedikit-sedikit berdoa. Itu tanda kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi lebih banyak tidurnya mungkin, lebih banyak lakukan aktivitas daripada datang bersekutu dengan Tuhan, datang berdoa, membahas seluruh kehidupan kita. Pagi tidak berdoa, malam lebih-lebih, pagi kembali tidak berdoa, dan terputar-putar di situ. Itu bukan tanda kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tercermin dari apa? Kita mengandalkan Dia. Mengasihi Tuhan tercermin dari apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mengasihi Tuhan adalah bagaimana? Ketika seluruh kehidupan kita terfokus, kita bawa kepada Tuhan. Karena saya katakan sekali lagi, Tuhan itu Maha Tahu. Dia tahu kehidupan, segala kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau datang dengan hati yang baik. Kita mau datang mengasihi Tuhan dengan hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Sehingga kita akan lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Simon Petrus mengalami hal-hal yang luar biasa selama 3,5 tahun. Tetapi ketika Yesus bangkit, Yesus masih bertanya 3 kali, mau meyakinkan Petrus, mau meyakinkan Simon. Dia bertanya 3 kali, bukan tidak dengar Simon punya kata-kata. Mungkin terlalu pelan suaranya Simon, bukan. Tetapi Yesus mau menerangkan bahwa kasih kepada dia itu penting dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan itu penting. Mengasihi Tuhan itu diatur dalam hukum utama dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Pentingnya kita membawa hati, jiwa, dan akal budi kita untuk mengasihi Tuhan. Walaupun Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, itu seringkali kita anggap mustahil. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil ketika kita mengasihi Dia dengan sungguh. Ketika kehidupan kita bawa kepada Dia untuk melakukan segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Adakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini datang kepada kita, bukan cuma kepada Petrus, tetapi kepada kita semua, jemaat Tuhan yang ada di sini maupun di rumah. Adakah engkau mengasihi aku? Jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau sampai 3 kali Tuhan meyakinkan diri kita, betulkah kita mengasihi Tuhan? Adakah engkau mengasihi aku? Sebab pekerjaan atau masalah atau tantangan yang kita hadapi di akhir zaman ini besar. Kita tetap berdoa dengan kasih kita kepada Tuhan. Dengan kita mengasihi Tuhan, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Adakah engkau mengasihi aku? Kata Yesus kepada Petrus. Kata Yesus kepada saya, adakah saya sebagai gembala, adakah saya mengasihi Tuhan? Sebagai jemaat Tuhan, adakah kita mengasihi Tuhan?
Kalau sampai Yesus bertanya untuk ketiga kali atau pertanyaan itu muncul dalam hati nurani kita sampai 3 kali, yakinkan diri kita bahwa kasih kepada Tuhan itu penting, mengasihi Tuhan itu penting. Karena dari kasih kita kepada Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita, maka terpancar surga yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia mengandalkan dan berharap pada Tuhan. Firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Yang berbahagia adalah kita semua, yang di sini maupun di rumah-rumah, yang mendengar firman dan yang melakukannya. Amin. Puji akan nama Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Kita terus berserah hanya kepada Tuhan. Tak percaya jika Dia selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara, maka kita tidak akan takut karena Allah menjaga kita. Dia Yesus yang memelihara kita. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia, Dia Tuhan yang selalu setia bagi kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Allah
positif Tuhan dimanapun di negeri ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau Allah yang ajaib, sungguh Engkau Tuhan yang luar biasa. Kami selalu bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi semua yang ada, berikan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, memberkati selalu kami dengan segala kasih dan rahmat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Luar biasa Tuhan bagi kami semua. Engkau baik dan kami bersyukur, menyerahkan segala perkara kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan, jemaat Tuhan, baik ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua dikuatkan, semua dijamah oleh segala kasih dan kemurahan Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan sebagai pengumuman saudaraku yang saya sangat kasih dalam kasih Kristus, untuk jemaat Tuhan GPDI Philadelphia Kompleks Aneka Tambang Pemala'a, Tuhan Yesus memberkati selalu. Yang telah membawa persembahan dan perpuluhan baik diantar ke gereja maupun lewat transfer bank, Tuhan Yesus memberkati. Dan harapan kami jemaat Tuhan tetap kuat di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan, memiliki pengharapan penuh kepada Tuhan, dan terus belajar mempraktekkan kasih di dalam segala aspek kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita tetap angkat pujian tadi, kita nyanyikan, katakan kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang selalu menjadi El Shaddai dalam kehidupan kami. Puji akan nama Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ibadah kami sudah mau selesai, dan kiranya berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Beribadah roh kiranya diberkati penyakit dilalukan, menjadi bagian dalam kehidupan kami. Walaupun kami beribadah di rumah-rumah kami, semua dalam berkat dan kasih Tuhan.
semua dalam kekuatan dan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-umat-Mu yang berkorban mengembalikan milik Tuhan, yang dibawa ke gereja menjadi transformasi oleh Bapa. Firman Tuhan katakan, ujilah Tuhan apa Tuhan tidak memberkati. Sebab itu hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkata, kami sarannya kepada bagi umat yang setia mengembalikan milik-Mu Tuhan. Bukan karena mereka, tapi karena melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan melimpah sesuai janji firman Tuhan. Dibukakan tingkap-tingkap di langit dalam nama Yesus. Yang bekerja di Makassar, Morowali, Buli, Bomala, dimanapun juga di Kendari, dalam segala tugas aktivitas umat Tuhan diberkati dengan melimpah. Segala perusahaan pekerjaan Tuhan berkati. Karena kami mengandalkan Tuhan, kami mengutamakan Tuhan, maka semua akan ditambahkan, semua kebaikan akan ada bagi kami dalam nama Yesus. Ajar kami mengutamakan dan berharap pada Engkau saja rakyat Tuhan. Segala aspek kehidupan kami hanya bawa kepada Tuhan, bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada umat-umat yang sakit disembuhkan Tuhan. Dalam masalah persoalan Tuhan melawati dengan kasih dan kemenangan. Ajar kami mengasihi Tuhan dengan selalu mengandalkan dan berharap pada Tuhan, sehingga semua pertolongan nyata dalam kehidupan kami dari Tuhan dalam nama Yesus. Sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara kami, Kabupaten Kolaka, tempat kami tinggal, tempat kami bekerja di PT Antar, PT Warsila, PT Gion Marisa, tempat kami melakukan aktivitas di rumah-rumah kami di Kabupaten Kolaka. Tuhan yang berkati, Tuhan yang adakan kebaikan bagi bangsa dan negara kami, Tuhan yang adakan kebaikan kemenangan bagi bangsa dan negara kami. Terlepas dari semua ketidakbaikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan kehidupan kami. Dan umat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, dan terima berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan memberkati segala usahamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati selalu tubuhmu dengan kesehatan, dan dalam segala perkara Tuhan besar dalam kehidupan kita. Dan berkati datang dari Allah Bapa kita, kekuatan Putra Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberi kita kemenangan lebih daripada pemenang, mulai hari ini sampai di akhir pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat yang dikasihi Tuhan yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama ibadah kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian, amin.